Shalom, saya Theodora Priscilla Dwi Putri Salensehe dengan NIM 25063003 dari Universitas Katolik de la Saunado, program studi fisioterapi. Saat ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah anatomi mengenai sistem kardiovaskuler, lebih khususnya mengenai bagian-bagian jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada organ jantung. Jantung adalah organ berotot yang bekerja secara ritmis. Posisinya berada di dalam rongga dada, tepatnya sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh. Ruang-ruangnya ada di dalam jantung. Yang pertama ada atrium kanan yang berfungsi menerima darah yang kurang akan oksigen dari seluruh tubuh. Kemudian ventrikel kanan yang berfungsi untuk memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Kemudian ada atrium kiri yang berfungsi sebagai tempat masuknya darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Dan yang terakhir ada ventrikel kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta dengan tekanan paling kuat. Selanjutnya, katup-katup yang ada pada jantung. Yang pertama ada katup trikuspid yang berfungsi untuk mengatur aliran antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ada katup pulmonaris yang terletak di jalur keluar ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Kemudian ada katup mitral yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian ada juga katup aorta yang berfungsi untuk mencegah darah kembali ke ventrikel kiri setelah dipompa keluar. Selanjutnya ada pembuluh darah besar yang terhubung ke jantung. Yang pertama ada vena cava yang berfungsi membawa darah masuk ke atrium kanan. Kemudian ada arteri pulmonaris yang berfungsi untuk membawa darah ke paru-paru. Ada juga vena pulmonaris yang berfungsi untuk membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Kemudian ada aorta yang berfungsi sebagai jalur utama darah keluar dari jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Sistem pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang membentuk jaringan luas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai arteri. Arteri memiliki dinding tebal dan elastis yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Contohnya ada arteri koroner, arteri iliaka, dan arteri radialis. Yang kedua ada vena. Vena memiliki katup agar darah tetap mengalir satu arah. Fungsinya mengembalikan darah ke jantung. Contohnya ada vena subclavia, vena hepatica, dan vena poplitea. Kemudian yang terakhir adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Demikian penjelasan mengenai jantung dan pembuluh darah. Semoga dapat membantu kita semua dan terima kasih.